Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, salam hormat Bapak Dr. Iri Haji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Keilmuan. Sebelumnya perkenalkan kami di sini, saya Diantri Wulandari, ada Doni Pamungkas Yakti dan Yuda Prihantanto. Pada hari ini kami akan memaparkan makalah yang telah kami susun dengan judul Konsep Dasar Filsafat Ilmu Pendidikan. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan latar belakang permasalahan makalah ini. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Karena dengan sebuah filsafat, segala ilmu memiliki pengertian yang mendasar, mendalam dalam menjawab berbagai macam permasalahan yang ada di setiap ilmu tersebut. Filsafat pendidikan sebagai salah satu pandangan dalam pengkajian ilmu filsafat menjadi dasar bagi terlaksananya sebuah proses pendidikan yang baik. Dengan pengkajian filsafat dalam pendidikan akan dapat menjawab pada setiap permasalahan yang muncul dalam keberlangsungan sebuah proses pendidikan. Dalam makalah yang berjudul Konsep Dasar Filsafat Ilmu Pendidikan ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar filsafat, kemudian filsafat ilmu, serta hubungan antara filsafat ilmu dan filsafat pendidikan. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang yang telah kami sampaikan, kami dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep dasar filsafat. Yang kedua, bagaimana konsep filsafat ilmu. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan. Dan dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki tujuan dengan disusunnya makalah ini. Yang pertama, untuk mengetahui konsep dasar filsafat, kemudian untuk mengetahui konsep dasar filsafat ilmu, dan yang ketiga untuk mengetahui hubungan filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan. Konsep dasar filsafat. Filsafat disebut sebagai induk ilmu dari segala ilmu pengetahuan atau the mother of science, yang kajiannya dapat menjawab segala pertanyaan dan permasalahan. Hal ini disampaikan oleh Amka di dalam bukunya Filsafat Pendidikan tahun 2019 halaman 7, penerbit Nizamiya Learning Center. Filsafat dapat diartikan pula sebagai the way of life manusia sepanjang kehidupannya di dunia. Hal ini disampaikan oleh Dr. Andes Salahuddin MPD tahun 2011 halaman 7 di dalam bukunya Filsafat Pendidikan terbitan Pustaka Setia Bandung. Filsafat yang telah dipelajari sejak lama ini mendasari terbentuknya keilmuan-keilmuan lain sebelum ilmu-ilmu berkembang dan memiliki nama sendiri seperti pada masa sekarang. Filsafat mempelajari mengenai fenomena kehidupan manusia, pemikiran, dan perilaku manusia secara mendalam, terperinci dan kritis, yang kemudian dijabarkan dalam konsep yang teoritis dan mendasar. Dari segi semantik, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yakni falsafah, atau juga dikenal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi kira-kira artinya cinta yang bijaksana, seperti itu. Dari segi praktis, filsafat diartikan sebagai proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, atau sebagai ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan di bumi ini, mempelajari hubungan keterkaitan antara manusia, alam semesta, dan sang penciptanya. Ciri-ciri filsafat. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama, dia bersifat universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Kemudian radikal atau mendasar,
yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Kemudian sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis, meskipun spekulatif. Hal ini disampaikan oleh Fadil Lubis di dalam bukunya Filsafat Umum, diterbitkan oleh Perdana Publishing pada tahun 2015 halaman 8. Kemudian cabang-cabang filsafat masih di dalam buku Nurul Fadil. Menurut De Liang-ji, filsafat dibagi menjadi 7. Ada metafisika, yakni filsafat tentang hal yang ada. Kemudian epistemologi, filsafat tentang teori pengetahuan. Kemudian metodologi, tentang teori metode. Kemudian logika, tentang teori penyimpulan. Etika, filsafat tentang pertimbangan moral. Estetika, filsafat tentang keindahan, dan sejarah filsafat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Metafisika, yaitu hal-hal yang terdapat sesudah fisika, hal-hal yang terdapat di balik yang tampak. Permasalahan ini sering juga disebut sebagai ilmu ontologi. Biasanya ontologi didefinisikan sebagai suatu penyelidikan tentang karakter segala sesuatu yang ada sebagaimana adanya. Kemudian epistemologi ialah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya sebuah pengetahuan. Metodologi adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh pernyataan, yakni ilmu pengetahuan atau mata pelajaran tentang metode, khususnya metode ilmiah. Tetapi metodologi dapat juga membahas metode-metode yang lain, misalnya metode-metode yang dipakai dalam sejarah. Metodologi membicarakan hal-hal seperti observasi, hipotesis, hukum, teori, susunan eksperimen, dan lain sebagainya. Logika adalah ilmu yang membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Estetika dan etika berisi kajian mengenai dalam konteks terkait dengan hakikat nilai, merupakan cabang aksiologi. Apabila membahas nilai-nilai yang terkait khusus dengan seni disebut sebagai estetika, sedangkan yang berkenaan dengan hakikat baik dan buruk, benar dan salah disebut sebagai etika atau filsafat moral. Yang terakhir adalah sejarah filsafat, mengkaji tentang sejarah. Bidang telaah filsafat sangatlah luas. Cabang-cabang tersebut masih dapat diperinci lagi menjadi ranting-ranting, dan sebagiannya bahkan dapat berkembang menjadi bidang filsafat yang lain. Hal ini kembali kepada ciri filsafat, bahwa dia bersifat umum, universal, dan ultimate. Jadi ilmu apapun akan difinalkan dengan pembahasan yang fundamental dan filosofis dari ilmu dan disiplin itu. Demikian teman-teman, pembahasan mengenai konsep dasar filsafat. Untuk selanjutnya, mengenai filsafat ilmu akan disampaikan oleh rekan Doni Pamungkas. Baik, terima kasih Bu Dian. Berikut akan kami sampaikan tentang filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu merupakan tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah terkini yang dibandingkan dengan pendapat-pendapat terdahulu yang telah dibuktikan. Menurut Lewis Whitebeck, filsafat ilmu itu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah, serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu merupakan cabang pengetahuan filsafati yang menelaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan peranggapan-peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual. Menurut Mike Broadbeck, filsafat ilmu itu sebagai analisis yang netral, secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu.
Keempat definisi tersebut memperlihatkan ruang lingkup yang dibahas di dalam filsafat ilmu, yaitu antara lain yang pertama, komparasi kritis sejarah perkembangan ilmu. Kedua, sifat dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, metode ilmiah. Keempat, peranggapan ilmiah. 5. Sikap etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di antara faktor-faktor itu, yang paling banyak dibicarakan terutama adalah sejarah perkembangan ilmu, metode ilmiah, dan sikap etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu memaparkan berbagai wacana yang berkembang di seputar temuan-temuan ilmiah sesuai dengan periodisasi. Setiap periode menampakkan kekhasannya masing-masing, sehingga perbandingan kritis antara satu periode dengan periode lain akan menampakkan kekayaan paradigma ilmiah sepanjang sejarah perkembangan ilmu. Kuhn bahkan menegaskan terjadinya revolusi sains yang didukung oleh penemuan paradigma baru dalam bidang ilmu tertentu, sehingga mampu mengubah pola pikir masyarakat. Sebagai contoh, pada zaman Yunani sampai abad pertengahan, masyarakat masih berpegang pada pandangan geosentris, yakni bumi sebagai pusat jagat raya. Namun, setelah revolusi Kopernikus, masyarakat mempercayai bahwa bukan bumi sebagai pusat jagat raya, melainkan matahari, sehingga terjadi pergeseran paradigmatis dari geosentris ke heliosentris. Berikutnya, metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Secara umum, diartikan sebagai prosedur yang digunakan oleh para ahli ilmu dalam pencarian sistematis terhadap pengetahuan baru dan peninjauan kembali pengetahuan yang telah ada. Jadi, metode hanya sekedar sarana untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Sikap etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isu penting dalam filsafat ilmu, terutama untuk menjawab persoalan apakah ilmu itu berbasis nilai atau tidak. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ada dua kubu yang saling berhadapan. Di satu pihak yang beranggapan bahwa ilmu itu harus bebas nilai, sedangkan di pihak yang lain ada yang beranggapan ilmu itu tidak mungkin bebas nilai karena selalu terkait dengan kepentingan sosial. Berikutnya, tujuan filsafat ilmu. Tujuan yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Maksudnya demikian, seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga menghindarkan diri dari sikap yang menganggap bahwa pendapat dirinya yang paling benar. Tujuan yang kedua, filsafat ilmu sebagai usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi, dan metode keilmuan. Karena kecenderungan yang terjadi di kalangan ilmuwan modern adalah menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan, bukan malah sebaliknya. Dan tujuan yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan
digunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Dan selanjutnya untuk filsafat ilmu pendidikan akan disampaikan oleh Saudara Yuda. Monggo Mas Yuda.